Ada sukacita, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami datang tempat ini, kami ingin menyenangkan hatimu, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang besar dalam setiap kehidupan kami. Lawat setiap kami Tuhan, ini ibadah-Mu, ini acara-Mu, Kau mengambil alih, Kau memimpin ibadah ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Katakan sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesaya 41 ayat 10 di sana dikatakan bahwa janganlah takut, janganlah bimbang. Dan Tuhan mengatakan, sebab aku ini Allah-Mu, aku memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Bapak Ibu nyanyikan lagu ini sendiri, katakan ku yakin kasih Yesus.
Yang siap bersorak-sorai katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan.
masuk ke tempat ruang ibadah, kita mau berdoa sama-sama untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendoakan anak-anak kita arahkan tangan kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati satu persatu dari anak-anak ini. Engkau berkati dia menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Engkau berkati dia dengan hikmat marifat kepandaian lebih. Apapun Tuhan yang dicita-citakan dan diimpikan, Engkau buat berhasil dimanapun dia berada. Engkau berikan Tuhan kepandaian, hikmat, marifat, pewahyuan. Engkau berikan masa depan yang luar biasa. Jadikan dia alat yang mulia di tangan-Mu. Berikan Tuhan kemenangan demi kemenangan. Berikan sukacita surgawi turun ke atasnya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati Tuhan anak-Mu dengan masa depan yang hebat, dengan kekuatan, kesehatan yang prima. Engkau pakai dia menjadi wanita bijaksana. Dimanapun dia berada, akan memberikan kasih Kristus yang luar biasa. Berkati Tuhan, kedua tangannya diurapi agar apapun dikerjakan yang Kau buat berhasil. Jadikan dia Tuhan biji mata-Mu dan alat-Mu yang luar biasa. Berkati lebih dan lebih lagi. Berkati dengan kekuatan, hikmat, marifat, keberhasilan. Berkati dengan kepandaian lebih. Kami juga berdoa untuk para pembimbingnya. Engkau berkati dengan hikmat, marifat agar anak-Mu ini Tuhan dibawa lebih mengenal Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangannya. Ayo salam kanan kiri, katakan, kau kelihatan ganteng hari ini, kau kelihatan cantik hari ini. Haleluya. Roma 5 ayat 5 di sana tertulis bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan sudah menerima kasih Tuhan, katakan, beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menahan. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena Kau menjaga, katakan dengan imanmu Bapak, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya
sorry. Bagi Tuhan. Saya serahkan buat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, Yesus. Kami percaya Engkau sedang berbicara kepada setiap kami, menjumpai setiap kami, agar Engkau bisa menuntun, boleh berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan, buat cintamu yang Engkau berikan. Berbicaralah dan sampaikan isi hatimu saat ini. Rindu Tuhan, kami bertemu berjumpa dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi. Baik itu di dalam kebenaran, baik itu di dalam kasih maupun dalam kuasa. Terima kasih sekali lagi. Kami mau serahkan waktu yang berharga di dalam tangan-Mu, dan hanya dalam anugerah-Mu saja kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya mohon maaf, saya pakai masker, saudara, karena tenggorokan saya sudah 4 hari sudah non-stop terus, jadi mungkin lebih aman ya. Karena sekarang diminta untuk dikerahkan, kalau enggak ya enggak anu. Oke, saudara, saya diberi tema tentang mengutamakan Yesus di atas segalanya. Maka saya kasih Christ Center Living. Yesus itu menjadi, Kristus itu menjadi pusat di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Kalau kita sampai kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan merasakan tuntunan demi tuntunannya, saudara. Kita akan merasakan, saudara, bagaimana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa semua Yesus bisa mengubah menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun manusia melihat, saudara, sepertinya tidak baik. Nah, tetapi saudara, untuk kita bisa berjalan menjadikan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin sama seperti seseorang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, saudara, atau bersama dengan seseorang, kalau dia nggak kenal, itu akan berat sekali. Betul, saudara? Kita disuruh bersama-sama dengan orang yang mungkin kita nggak nyaman, kenal aja kagak, baru bertemu sekali suruh bersama-sama. Oh, itu butuh proses yang panjang sekali, saudara. Ya, saya bisa saja, saudara, ngobrol dengan seseorang bisa berjam-jam. Ya, bisa cerita kemanapun dengan topik apapun. Tapi saya juga bisa diam, saudara, berjam-jam. Misalkan saya pergi naik pesawat berapa jam, saudara, saya di samping saya juga bisa nggak ngobrol sama sekali. Saya bisa diam, mau dengerin musik, mau apapun, saya bisa nggak ngomong apapun. Kalau saya kenal, saya nyaman, bisa ngobrol terus setiap saat. Tapi kalau saya nggak kenal, saya bisa diam. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita, saudara, nggak pernah mengalami yang namanya perjumpaan, bagaimana bisa, saudara, kita menjadikan dia pusat, bahkan kita akan berjalan bersama-sama dengan Yesus? Itu pertanyaannya. Kenapa ada banyak orang kesulitan? Karena satu, kekristenan tidak pernah diawali dengan kata perjumpaan. Karena dia nggak pernah berjumpa, maka sulit sekali, saudara, memahami Yesus itu seperti apa sih menuntun kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ya, ini gimana? Ya.
perjumpaan, saudara. Jadi saya mau review, nanti saya akan tunjukkan dasar-dasar ayatnya, saudara. Saya bertobat kira-kira tahun 90-an, jadi hampir 91 kira-kira ya, persisnya mungkin hampir 32 tahun. Dan sampai hari ini, saudara, saya masih tetap bisa merasakan di bulan-bulan seperti ini. Antara akhir November saya baru. Jadi kalau kita flashback lagi 30 tahun lebih yang lalu, saudara, ya bulan-bulan ini adalah bulan pertama kali, saudara, saya mengalami kelahiran baru, perjumpaan. Walaupun saya udah sekolah minggu sejak saya SD, saya udah sekolah minggu. Tapi perjumpaan saya bukan ketika saya masih TK atau SD itu, tapi kira-kira 32 tahun yang lalu itu perjumpaan saya dengan Tuhan. Akhir November persis seperti itu. Dan saya masih bisa merasakan, saudara, situasi perasaan itu sampai hari ini melekat dengan kuat sekali dalam kehidupan saya. Setiap kali, saudara, menjelang seperti ini, mau Natal dan sebagainya, ada sebuah kehidupan baru. Perjumpaan itu menghasilkan kehidupan baru, saudara. Hidup saya baru. Cara saya memandang sesuatu berubah total. Ya, saya sering diinjilin teman saya, saudara, tapi nggak mempan-mempan. Satu kali di kamar, ya, Yesus menjumpai saya sendiri. Dan akhirnya saya lahir baru. Hari itu, besoknya saya udah berubah hidup saya. Saya datangi teman saya yang selalu menginjilin saya. Dan saya ceritakan bagaimana Yesus menemui saya dan merubah kehidupan saya saat itu. Ada sebuah kehidupan baru, cara memandang yang baru. Kemudian kemampuan untuk mengasihi. Kenapa kemampuan untuk mengasihi, saudara? Karena Allah adalah kasih. Pada dasarnya manusia tidak ada satupun yang mampu mengasihi siapapun atau apapun selain dirinya sendiri jika tanpa Tuhan. Saya ulangi, saudara. Pada dasarnya manusia tidak mampu mengasihi siapapun atau apapun tanpa Yesus. Ya, kecuali dia hanya bisa mengasihi dirinya sendiri. Allah adalah kasih. Kita pun mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Men? Kita nggak mampu, saudara. Apapun coba dicari. Nah, karena itu saudara begitu menjumpai, maka seseorang punya kemampuan untuk mengasihi. Lalu ada keberanian untuk berkorban. Kok bisa? Kasih adalah pengorbanan. Saudara, kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Sebetulnya dia lahir hanya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita. Bukankah dia bisa menyelamatkan kita tanpa harus mati di atas kayu salib? Dia adalah Tuhan. Tetapi, saudara, kenapa dia pilih itu? Karena waktu dia mati di atas kayu salib, dia berkorban. Yesus ingin menunjukkan cintanya kepada kita. Agar kasih itu nyampe dalam kehidupan kita, bahwa dia mati karena dia mengasihi kita semuanya, bukan karena dia Tuhan. Dia jadi manusia, dia berkorban. Maka saudara, orang yang berkorban itu adalah orang yang memiliki kasih. Nggak bisa. Kasih adalah pengorbanan. Pengorbanan berbicara lebih kuat daripada kata-kata, Bapak Ibu. Ya, saudara boleh pintar, jago berkata-kata begitu, I love you dan sebagainya. Dan saya mau beritahu, berkorban, berbicara lebih kuat daripada kata-kata I love you. Walaupun ada orang yang nggak bisa berkata I love you, tetapi dia selalu hidup berkorban, maka kasih itu berbicara lebih kuat di dalam kehidupannya. Contohnya siapa? Kami, saya. Saya punya seorang papa, saudara, yang udah dipanggil Tuhan. Waktu saya ingat-ingat, saudara, kayaknya dia nggak pernah mengatakan kepada saya, dengan adik-adik saya, kakak saya semuanya, nggak pernah kayak papa saya ngomong I love you, aku sayang. Mungkin saya punya papa yang agak kaku begitu. Tetapi saudara, waktu Tuhan panggil, kami semua merasa kehilangan. Kenapa kok bisa begitu ya? Dan bahkan jarang sekali saudara papa saya peluk kami. Yang ada setelah kami bertobat, saya peluk papa saya. Jadi saya punya seorang papa yang kaku, tetapi saudara, satu hal, kami semuanya, anak-anaknya sepakat bahwa kami punya seorang papa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Papa saya nggak pernah ngomong, nggak pernah bertindak, tetapi papa saya selalu berkorban buat anak-anaknya, buat istri dan buat mama saya, buat anak-anaknya semua. Papa saya sering kali ngomong dengan kami, saudara, kalau dia di saat kami saudara nggak bisa
kesulitan keuangan, papa bekerja pulang beli makanan, dia tidak makan, dia taruh semua di keluarganya, dia semua makan, papa nggak usah makan. Dan kami menyaksikan dari kecil seperti itu, sebuah demonstrasi pengorbanan. Bahkan papa saya ngomong gini, papa selalu berdoa supaya satu hari nanti anak-anak nggak susah. Kesusahan papa berdoa minta, saya minta sama Tuhan, walaupun papa sebelum bertobat waktu itu. Papa minta semua penderitaan papa yang tanggung semua. Itu diucapkan berulang kali. Orang yang belum bertobat sudah. Tapi kami melekat sekali bahwa papa saya sangat mengasihi anaknya. Kasih adalah berkorban. Alangkah tidak mungkinnya saudara, orang yang nggak memiliki kasih dia akan berkorban. Perjumpaan akan menghasilkan keberanian untuk berkorban. Kemudian saudara, perjumpaan itu menghasilkan mandat dan misi. Nanti saya akan terangkan selanjutnya di contohnya. Kemudian perjumpaan juga dapat melihat masa depan dengan jelas. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Ya. Nah, sekarang saya mau ambil contoh saudara. Ya, saudara bisa lihat di situ kisah Petrus. Saudara perhatikan, hati-hati ya kita, walaupun kita udah melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa kita akan finishing well dalam kehidupan kita. Tanpa perjumpaan, saudara, kita tidak punya kekuatan apapun. Perjumpaan tidak cukup hanya sekali. Perjumpaan terus terjadi, terus menerus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita merasa, wah saya sudah melayani, seperti saya, oh saya sudah berkhotbah itu aman. No, enggak, saudara. Saya lihat ini, saya berikan contoh beberapa, ini saya ambil. Dan saudara kalau mau buka lagi banyak lagi, masih banyak ayat-ayat sudah menceritakan itu. Kita ambil contoh Petrus ini, saudara. Lihat. Petrus saudara yang pertama, ketika ditanya Yesus, siapakah aku? Jawab Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tapi Bapa yang berkata-kata. Semuanya salah. Petrus berbicara di luar apa yang dipikirkan. Itu Petrus saudara. Lalu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa? Dia berkata kepada siapa? Yesus sedang berkata kepada Petrus, Petra, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wow, luar biasa saudara. Berjalan di atas air, ayatnya udah saya tulis semuanya, nanti saudara baca sendiri. Dia berkata, kalau engkau Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Dan berjalanlah, dia berjalan saudara. Ya walaupun akhirnya dia tenggelam karena tidak percaya, kena angin. Tapi itu Petrus saudara, yang punya iman dan berani melangkah sampai sebegitu hebatnya. Gak cukup sampai di situ. Petrus juga mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wow, gaya banget saudara. Dia berkata semuanya tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Dan Petrus juga yang mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan ternyata saudara, dia bukan hanya menyangkal, Alkitab berkata, bahkan dia bersumpah dan mengutuk Yesus. Petrus juga adalah salah satu dari 3 murid yang diajak berdoa terakhir. Saudara, kalau saudara melihat riwayat ini, betapa hebatnya sebetulnya Petrus itu. Sebuah gambaran satu murid yang sangat menonjol di sana. Dan Yesus seringkali saudara berinteraksi. Kurang apa secara waktu dan semuanya. Tapi hati-hati saudara. Perjumpaan itu yang membuat kita bisa berdiri terus sampai hari ini. Pengalaman saudara. Ya, tanpa perjumpaan semua firman itu menjadi sebuah hukum dan aturan. Ya, saya satu kali nggak sadar ada orang di IG DM saya sudah dari Korea. Lalu sempat ngobrol sebentar dan saya pikir kesempatan saya untuk bertanya, apakah kamu orang Kristen? Dan dia jawab bahwa dia adalah ateis. Terus saya munculkan ayat-ayat dan dia tahu ayat itu. Lalu saya langsung tebak, berarti dulu kamu orang Kristen. Dan dia jawab, ya. Kenapa kamu bisa jadi ateis dari Kristen? Dia berkata begini kepada saya pikir kekristenan itu terlalu banyak aturan. Lalu saya ngomong begini, Anda salah melihat itu. Karena Anda melihat itu dengan pendekatan aturan tanpa perjumpaan.
Kalau kamu berjumpa, maka yang kau lihat bukan aturan, tapi tuntunan. Tapi karena engkau tanpa perjumpaan, itu menjadi sebuah hukum dan aturan semuanya. Ngeri loh. Seorang perempuan ya, anak perempuan, papanya atau mamanya ngomong, ayo jam 9 tidur. Pokoknya jam 9 tidur. Apa yang dipikir dia? Kolot ini jam 9 kok suruh tidur, aturan. Masa jam segini jam 9 suruh tidur. Coba kalau pacarnya yang ngomong di telepon, sayang tidur ya, langsung siap, langsung tidur. Ini papa tersinggung mas ini. Kurang ajar ini ya, dibesarkan sampai sekarang, dikasih tahu nggak apa-apa, pacarnya telepon sekali langsung tidur. Apa yang bedakan saudara? Simple, hubungan aja. Ya tentunya tidak semua papa seperti itu. Kalau papanya mencintai dan dia rasakan, yang ngomong sekali juga dituruti saudara. Itu bukan hukum. Mengikuti adalah satu sukacita. Maksud saya begitu saudara. Karena bukan masalah ini, aku akan dihukum, bukan. Kalau aku melakukan, aku menyenangkan hatinya. Loh itu saudara, itu langkah yang lebih lagi. Ya, jadi saudara, perjumpaan. Dan akhirnya saudara, Petrus menyangkal saudara 3 kali. Saya nggak bahas itu detail, tapi saya ingin bacakan ini aja. Yang ketiga kali, saudara, Petrus menyangkali Yesus. Tadi saya katakan, dia menyangkali, dia bersumpah, bahkan dia mengutuk. Lalu ketemu, Yesus menjumpai. Wah, ini luar biasa. Kalau Petrus gak dijumpai Yesus, gak ada kisah Petrus lagi. Saya pikir, saudara, Petrus itu lebih parah loh daripada Yudas. Saudara. Ya, Yudas itu hanya menjual informasi. Tapi Petrus itu sampai berkata bahwa menyangkal, bersumpah, mengutuk. Saya percaya kalau Yudas bertobat, dia juga dipakai oleh Yesus. Ya, ini yang ketiga, Yohanes 21:17, kalau kita lihat. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang terjadi ketika orang bertanya ketiga kali dengan pertanyaan yang sama di dalam kehidupan kita? Siapa namamu? Budi. Siapa namamu? Budi. Siapa namamu? Saudara, kalau sudah ditanya dengan pertanyaan yang sama, kira-kira apa yang dalam benak seseorang, saudara? Yang pertama dia nggak dengar mungkin gitu kan, tapi ini Yesus nggak dengar, saudara. Dan yang kedua, saudara, mungkin kita berpikir dia nggak percaya dengan pertanyaan yang sama. Ini yang sama yang terjadi pada Petrus, saudara. Setelah dia menyangkal 3 kali, saudara, Yesus bertanya 3 kali. Dia bertanya pertanyaan yang sama, dan ketiga kali hancur hati Petrus. Hancur. Tapi sebetulnya kalau sudah lihat di dalam Amplified Bible, Yesus sedang menurunkan standarnya. Yang pertama kalau pakai bahasa ini gini, apakah engkau agape dengan aku? Dia jawab, aku hanya bisa filia. Apakah engkau agape dengan aku? Aku hanya bisa filia. Yang terakhir, apakah kamu filia sama aku? Ya, aku filia. Hancur hati. Tetapi saudara, perjumpaan ini menggoreskan sebuah kisah yang luar biasa buat Petrus. Bisa seperti itu. Nah, menurut saya ayat yang paling penting itu adalah ayat yang ini selanjutnya. Ini ayat yang paling penting menurut saya di antara semua apa yang ada. Yang menunjukkan menurut saya adalah perjumpaan yang memulihkan itu di area ini. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19 sudah perhatikan. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan apa, saudara? Akan mati dan memuliakan Allah. Ini poin penting, saudara.
Siapa yang berani berkata bahwa seseorang yang pernah jatuh, saudara, beberapa kali misalnya, dan dia nggak takut, saudara, bahwa dia akan jatuh lagi satu kali? Saya percaya di dalam Petrus pun juga sama. Mungkin dia berpikir, kalau saya kembali lagi satu kali, apakah saya nggak akan menyangkali lagi Yesus? Gitu. Ada sebuah ketakutan ketika dia mau diterima oleh Yesus kembali. Tetapi Yesus berkata begini, no, sekarang saya akan kamu beritahu, kamu tidak usah takut lagi. Bahwa setelah ini, kamu akan mati dan memuliakan Bapa, bukan mati menyangkali aku kembali. Sebetulnya inilah, saudara, Yesus sedang menunjukkan masa depannya Petrus. Dan terbukti bahwa Petrus mati disalib terbalik. Dia berkata, aku tidak layak disalibkan, sama seperti Yesus. Dia minta dibalik salib. Ya, melihat masa depan yang jelas, saudara. Nah, tidak berhenti di situ. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, apa saudara? Ikutlah aku. Ini saudara, penerimaan, saudara, yang luar biasa, saudara. Ini kata-kata yang sama yang Yesus ucapkan ketika pertama kali dia memanggil Petrus, ikutlah aku. Dan kali ini dia ulangi kembali, ikutlah aku. Artinya gini, welcome. Aku menerimamu kembali sebagai murid mulai hari ini. Dia dipulihkan. Makanya tadi saudara, ada kehidupan baru buat Petrus. Dipulihkan, ada penerimaan kembali. Dia mulai bangkit dengan kepercayaan dirinya. Dia mampu, saudara, mengasihi Yesus kembali. Dan dia berani, saudara, berkorban di depan perempuan, saudara. Waduh, dia menyangkali Yesus. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, saudara, lihat, dia berdiri di depan mahkamah agama, di depan ribuan orang. Dan dia berkata, di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Keberanian apa yang muncul di sana? Karena cinta itu udah mengalir, menghasilkan mandat dan misi. Jelas, saudara. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saya percaya begini, saudara, setiap perjumpaan akan menghasilkan mandat dan misi dalam kehidupan kita. Gak mungkin orang berjumpa sama Yesus gak menghasilkan mandat atau misi dalam hidupnya. Minimal orang yang berjumpa dengan Yesus, saudara, selalu ingin melayani dia. Amin. Begitu saya tertobat, saya masih ingat dulu, saudara, saya langsung bingung mau melayani Tuhan. Gak ada yang nyuruh. Begitu kasihnya melingkupi hidup saya mikir gini, Tuhan, terima kasih, aku dipenuhi oleh kasih-Mu. Sekarang bagaimana cara aku membalas kasih-Mu? Yaitu melayani dia. Saya masih ingat waktu itu, saudara, saya masih masuk di pemuda di Betani waktu itu. Itu banyak sekali pelayanan. Saking ada gereja besar. Saya dari kota kecil. Wah, saya pelayanan, saya daftar langsung, saudara. Saya cari pelayanan semua. Banyak sekali. Nyanyi nggak bisa nyanyi, musik nggak bisa main musik, sudah bingung, saudara. Sampai akhirnya saya tertarik dengan satu pelayanan yang ternyata saya dilarang masuk pelayanan itu. Pelayanan itu namanya menarik, bagus kan? Namanya kreatif ministry. Apa itu kreatif ministry? Tamborin, saudara. Saya dikasih tahu, kah, saya mau masuk ini, dia, kamu nggak boleh, waktu itu karena tidak ada cowok sama sekali. Loh, ini apa ini? Ini tamborin. Tamborin itu apa? Ini loh tamborin yang nari. Oh, saya minta maaf, saya nggak mau, saya. Asyik aja saya nggak percaya diri, saudara. Dan karena saya ini lulusan teknik elektro, ya, waktu itu saya masih kuliah di teknik elektro. Saya pikir yang paling dekat saya adalah sound system. Maka saya pelayanan pertama saya masuk soundline. Saya senang sekali nyalain lampu aja udah bangganya setengah mati, saudara, setiap kali ibadah. Dan buat saya adalah melakukan itu Tuhan, misi, mandat. Dan kemudian, saudara, melihat masa depan dengan jelas. Kita melihat bahwa Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa di tahun-tahun ke depan. Kita bisa melihat bahwa kita tidak akan jatuh. Kita akan semakin naik dan tidak turun. Amin. Ya, itu janjinya semua. Dan kita akan bisa melihat semuanya dengan baik. Dan itu semua diawali dengan namanya perjumpaan. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ini, saudara. Karena poin itu penting. Nah, sekarang kita lihat Filipi 2 ayat 5. Nah, ini. Bagaimana kita bisa menjadikan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita dan berjalan bersama dengan Dia. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu jiwa.
Kehendak itu hanya dipengaruhi pikiran dan perasaan. Jadi kehendak itu ngikutin pikiran dan perasaan. Pertempuran terbesar kita dari pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan seringkali berpaut, sudah bertaut, atau mungkin bisa bertentangan. Tapi kalau dua itu sudah berpaut, saudara, kehendak tidak bisa dihalangi lagi untuk kita mengerjakan semuanya. Ya, lalu bagaimana cara kita melihat ini? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana, saudara, caranya kita melakukan ini? Nah, saudara perhatikan, penekanan dalam nasihat ini bukan pada memikirkan apa yang Kristus pikirkan, bukan itu. Tetapi lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Ya, berarti ada sesuatu perubahan di dalam kehidupannya. Bukan berpikir gini, kira-kira apa yang Yesus pikirkan? Saya pernah tahu gerakan yang namanya WWJD, What Would Jesus Do? Nah, itu ada kegerakan satu kali, tidak tahu di tahun berapa, itu mungkin tahun 90-an mungkin ya. Itu merebak di mana-mana, sudah namanya What Would Jesus Do? Jadi kalau saudara ngomong, kalau kamu dipukul, kira-kira Yesus tuh ngapain ya? Nah, kayak gitu. Nah, bahkan di sana dia bikin toko, saudara. Orang sudah nggak ada yang jaga. Ya, kalau kamu mau beli, bayar jujur tanpa orang melihat, dan pikirkan WWJD, What Would Jesus Do? Tapi setelah sekian tahun ternyata saudara yang paling banyak kecurian ya toko itu, saudara. Ya. Tapi ini berbeda, saudara. Penekanannya bukan apa yang Yesus pikirkan, tetapi kita, saudara, berada dalam posisi, saudara, ya, memikirkan apa yang Yesus. Tetapi kita lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Nah, posisi di dalam Kristus memberi perspektif yang baru dalam memandang segala sesuatu. Dengan kata lain, perubahan posisi melibatkan perubahan apa? Akal budi. Yang benar yang mana sih? Ini apa? N atau U? Ini bisa berantem loh, saudara. Ini U, ini N. Dua-duanya betul kan, saudara? Tetapi dari sisi perspektif yang berbeda. Jadi saudara melihat perspektif itu bukan bicara masalah benar dan salah lagi loh, saudara. Oke? Jadi nanti kalau saya tunjukkan perspektif dan pola pikir itu bukan bicara masalah benar atau salah. Sekali lagi, kita tidak ngomong yang benar ini berarti kamu salah. No. Kita tidak benar dan salah seperti ini. Siapa yang berani berkata ini yang benar? Enggak. Yang ini? Enggak. Dua-duanya benar. Tetapi mereka punya perspektif yang berbeda. Tapi kalau beda, apa yang dikerjakan beda loh, saudara. Amin. Ya, jadi posisi itu penting ya. Posisi kita di dalam Kristus itu memandang segala sesuatu itu berbeda, berubah. Ini kalau orang nggak mengalami perubahan pola pikir, saudara, hidupnya tidak beda dengan orang yang belum percaya Yesus, nggak ada beda. Harusnya ada perspektif yang berbeda. Ya, perspektif baru itu apa aja, saudara? Yang pertama adalah pusat. Dulu, saudara, adalah diri sendiri. Sekarang pusatnya adalah Yesus. Ini perubahan drastis, saudara. Saudara bisa melihat seseorang yang kalau dia mengalami sesuatu yang diceritakan itu siapa? Kalau yang diceritakan aku, berarti itu pusatnya adalah diri sendiri. Tapi kalau dia menceritakan adalah Yesus, berarti itu pusatnya adalah Yesus. Loh, perubahan pusat, saudara, itu perubahan yang sangat radikal dan drastis dalam kehidupan kita. Berhasil, saudara, dia berpikir bahwa saya mampu karena saya mempersiapkan dengan baik. Tapi buat orang yang punya pusat Yesus, semuanya itu Yesus yang melakukan, bukan saya. Saya hanya mengerjakan bagian saya. Yesus yang membuat berhasil. Oh, beda, saudara. Cara melihat kata sukses pun berbeda, saudara. Ya, sukses itu berapa banyak yang kita capai, saya capai, kita mencapai, kita cerita, ini aku udah buat ini itu. Tapi perspektif baru tentang sukses yaitu rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Berapa banyak rencana Tuhan tergenapi? Kita nggak kejar apa yang kita capai, kita kejar apa yang Yesus mau kita capai untuk kepentingannya Dia. Ini pergeseran tentang pusat aja loh, saudara.
Jadi kalau kita bergeser, perspektif kita baru berubah. Hidup kita, cara memandang segala sesuatu berubah total, saudara. Makanya tadi dikatakan bahwa menaruh pikiran dan perasaan itu berada dalam posisi di dalam Kristus. Maka kita melihat sebuah perspektif yang baru. Melihat dalam posisi semuanya. Bahwa hidup kita ini, saudara, sudah tidak lagi kita hidup untuk diri kita lagi sendiri. Tapi kita hidup untuk Tuhan dan hidup untuk orang sekeliling kita. Semua mulai berbalik pusatnya. Kenapa kita bisa tersinggung? Karena pusatnya adalah diri sendiri. Semuanya kembali ke situ. Nah, saya akan masuk, saudara, ke perubahan pola pikir apa saja ya. Kita lihat bersama-sama satu persatu ya. Saya akan berikan contoh, nanti saudara bisa renungkan tentang beberapa perspektif yang harusnya posisi yang berubah. Saudara akan memandang semua harusnya itu berubah. Ya. Nah, perubahan pola pikir apa saja? Saudara, lihat ini beberapa definisi yang saya buat. Saudara bisa buat lebih banyak lagi. Ya. Yang pertama adalah bicara tentang kemenangan. Ya. Bagaimana saudara perspektif yang berbeda akan berubah pola pikir yang berbeda. Dunia berkata, saudara, bahwa kemenangan itu ketika kita mengalahkan orang lain. Saya menang. Orang bertanya, kamu menang dengan siapa? Siapa yang kamu kalahkan? Loh, selalu begitu, saudara. Kemenangan itu begitu kita sudah mengalahkan orang lain. Padahal, saudara, kalau lihat bahwa kemenangan itu sebetulnya musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Jadi kemenangan itu sebetulnya adalah ketika kita menang dengan diri kita sendiri, bukan menang dengan orang lain. Waktu saya baru bertobat, saya mau diuji Tuhan dengan sesuatu hal yang luar biasa. Saya ini karateka. Saya sekarang dan 2. Dan waktu itu, saudara, begitu saya bertobat, stop, berhenti, saudara, sudah nggak latihan waktu itu. Terus satu kali waktu saya lupa waktu nyari sesuatu di jalan, saya tanya pada tukang becak. Saya tanyanya sopan menurut saya. Saya berhenti, permisi Pak, saya mau tanya. Saya dibentak, saudara. Saya dibentak, dimaki-maki. Saya kaget waktu itu. Tukang becaknya ngomong, turun kamu. Saya turun, saudara. Saya datangi dia. Dia maki-maki saya nggak tahu. Ini orang tanya biasa dimaki-maki. Yang waduh, itu tangan saya gemeter. Sudah, bukan gemeter karena takut. Tapi saya udah mikir, saya mesti apakan ya orang ini. Saya cuma diam dan Roh Kudus memberi kekuatan saya untuk berkata, maaf Pak, kamu nggak punya aturan, kamu tanya kenapa nggak turun? Loh, saya turun ini Pak, wah kamu. Sudah, maaf Pak ya. Terus saya pergi pulang ke rumah. Gak bisa tidur berapa hari saya mulai overthinking. Saya katakan, saya mesti cari orang itu lagi. Kayaknya kok saya kalah ya. Kenapa kok saya diam? Saya pikir harusnya sekali saya pukul, selesai. Orang udah tua, udah kan hampir 3 hari. Saya gelisah sampai akhirnya saya putuskan, no, yang benar adalah saya bukan mengalahkan orang lain. Yang betul adalah saya harus menang dengan diri saya sendiri. Itu yang Tuhan tunjukkan, bahwa dan betul, saudara, setelah 3 hari saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya tahu saya menang. Saya nggak kalah. Tapi kalau definisi saya adalah mengalahkan orang lain, saya kalah, saudara. Saya dimaki-maki diam. Tapi saya menang hari itu. Kuat. Dunia berkata orang kuat itu nggak punya kelemahan. Tapi saya mau beritahu, saudara, orang yang kuat itu adalah orang yang menyadari kelemahannya dan mengakui kelemahannya. Dia berani berkata, aku nggak bisa itu, aku nggak hebat di sana, dan itu adalah kelemahanku. Berapa banyak kita berani mengakui kelemahan kita? Atau bahkan untuk kita menyembunyikan kelemahan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika orang menyembunyikan kelemahannya? Itu akan menjadi sisi gelap atau dark side satu hari kelak. Kenapa ada banyak pemimpin jatuh di puncak kepemimpinannya dia? Karena dia sembunyikan kelemahan itu. Dan akhirnya muncul ketika semua orang tidak bisa menggapai lagi.
Ada banyak saudara. Dan buat saya, orang yang kuat adalah orang yang berani mengakui kelemahannya. Berani menyadari bahwa saya lemah. Itu orang yang kuat. Bukan orang yang gak punya kelemahan, saudara. Popularitas bukan ketika dikenal orang banyak, berapa banyak followernya. Harusnya popularitas tuh seberapa sering kita dikenal oleh Yesus dalam hidup kita. Saya mau tanya, berapa banyak sudah percaya Yesus? Apa yang saudara? Semua pasti percaya Yesus kan? Pertanyaan kedua, berapa banyak sudah dipercayai oleh Yesus? Mulai ngangkat tangan, mulai takut. Kita percaya Yesus, tapi seberapa banyak Yesus percaya sama kita? Apa yang Yesus percayakan dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita. Apakah kita dikenal oleh Yesus? Lebih baik saudara, kalau ukuran keberhasilan itu dikenal banyak orang, bagaimana misionaris yang mereka nggak ada satupun yang mengenal? Mungkin dia nggak bisa makan, keluarganya mati, saudara. Dia mungkin kemiskinan dan semuanya, dia dirajam, waduh, dia disiksa. Tidak ada satupun yang mengenal. Kalau ukurannya adalah dikenal manusia, berarti para misionaris semuanya gagal. No, popularitas itu adalah seberapa kita dikenal oleh Yesus. Kalau kita suruh milih, saudara mau pilih siapa? Pilih dikenal manusia atau dikenal oleh Yesus? Ya, itu pilihan. Dan itu kalau itu nggak bisa, itu akan sulit ketika kita berada dalam posisi yang salah. Kita nggak mungkin berkata itu tapi selalu N. Bahagia bukan ketika kita apa? Menerima, tetapi memberi. Itu definisi kebahagiaan, saudara. Menerima itu berbahagia, tapi memberi jauh lebih berbahagia. Nah, persepsi berubah, saudara. Kapan kamu bahagia? Bukan ketika kita menerima ini itu, bukan. Ketika kita memberi, wah, itu bahagia baru. Ada ayatnya, saudara. Ya, kalau kita lihat bersama-sama, ada ayatnya. Oke, lagi ya, saya tunjukkan ya beberapa definisi. Kaya. Buat dunia berkata berapa banyak kita mengumpulkan, apa yang kita punyai, apa yang kita miliki semuanya. Kita bisa percaya diri ketika cerita dengan orang, aku punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, mengumpulkan semuanya. Tapi kaya itu sebetulnya seberapa banyak engkau melepaskan sesuatu. Beda sama sekali, saudara. Kalau kita enggak, maka kita akan berlomba untuk menceritakan. Jadi sebetulnya, saudara, kalau kita berkumpul, yang kita ceritakan bukan apa yang kita kumpulkan, bukan apa yang kita punyai. Kalau kita berkumpul bersama-sama, harusnya yang kita ceritakan berapa banyak yang kita lepaskan dalam kehidupan kita. Itu kaya itu, saudara. Kesenangan. Waduh, saudara, ada ayatnya semua kalau saya nanti lihat. Bukan ketika diri kita senang menerima sesuatu dan sebagainya atau apa, tetapi ketika kita melihat orang lain senang. Lihat orang lain tersenyum, ikut senyum-senyum. Lihat orang lain sedih, ikut sedih. Lihat orang lain menangis, kita ikut menangis. Jangan terbalik, saudara. Orang lain senang, kita sedih. Orang lain sedih, kita senang. Terbalik, saudara. Itu perspektif, pola pikir yang berubah. Jadi kalau saudara diberkati hari ini, hidupmu mau bersuka cita, mau mikirin gini. Lihat dulu semua, bersuka cita enggak ya? Kok dia sedih? No, aku tidak akan bersuka cita dulu. Aku buat dia bersuka cita dulu, lalu kita bersuka cita bersama-sama. Begitu, saudara. Kesenangan itu. Jadi nggak boleh senang sendiri. Ya, saya akan cepat. Penuh kasih. Kita mengasihi bukan karena kita baik, saudara. Tadi sudah saya katakan karena Allah telah mengasihi kita. Jadi ini kembali sudah bergeser. Kamu kok luar biasa ya? Oh iya, bukan karena aku luar biasa. Aku udah bisa apa-apa kok. Kamu baik ya? Enggak. Aku enggak baik sebetulnya. Tapi karena Yesus yang penuh kasih memenuhi hidupku, maka aku enggak bisa diam. Maka aku melepaskan kasih itu. Gak bisa.
Begitu aku lepas dari Tuhan, aku jadi orang yang sangat jahat, tidak baik pada dasarnya. Kasih itu, jadi kembali pusatnya digeser lagi, saudara. Melihat segala sesuatu bukan kita yang melakukan, tetapi Yesus yang melakukan. Dan yang terakhir, keberhargaan diri kita itu bukan kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Banyak orang mengalami kehancuran gambar diri karena mereka selalu bergantung dari apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Tuhan selalu berkata itu baik dan sempurna. Semuanya baik, saudara. Percayalah, siapapun kita, bentuknya, modelnya seperti apa, Tuhan berkata itu baik dan sempurna. Gak peduli kata orang. Oh, kecantikan itu selalu putih. No, itu kata orang. Kalau Yesus berkata mau putih, mau hitam, mau kuning, mau coklat, mau apapun, tetap baik dan keren. Jadi keberhargaan diri kita bukan kata prestasi kita, bukan, saudara. Apa kata Yesus? Kalau sudah kita udah fokus kita apa kata Yesus, ya udah, lo udah tergoncangkan oleh apapun, sudah nggak ada yang namanya insecure, nggak ada. Semua dalam melayani Tuhan, kita melayani dengan sukacita. Orang nggak melihat, wow. Tuhan latih saya sudah waktu pelayanan. Kalau soundman ini ya, ini kalau mainnya bagus yang dipuji nih, musiknya kan, betul nggak? Hari ini musiknya keren. Wih, worship leadernya keren. Begitu feedback, muing langsung, saudara. Yang dilihat siapa? Ini soundman-nya. Begitu gak enak, ini gara-gara soundman-nya, musiknya. Loh, itu betul, saudara. Saya pelayanan dulu di situ, saudara. Saya jengkel juga, saya marah, saya. Kok enak ya, kalau bagus ya pernah dipuji, kalau jelek selalu disalahkan. Loh, saya marah, tapi saya masih ingat waktu saya pulang, saya komplain sama Tuhan. Tahu, saudara, saya masih ingat Tuhan berbicara dalam hati saya jelas sekali. Dia berkata begini, walaupun kamu gak ada yang melihat, walaupun orang melihat kejelekanmu, tapi aku bangga dengan apa yang kamu lakukan. Saya nangis, saudara, di atas sepeda motor. Tuhan lawat saya. Dan hari itu, saudara, hidup saya berubah. Ya, makanya saudara lihat ya definisi ini saudara bisa buat definisi lebih banyak lagi. Kalau saudara ingin memandang semuanya berbeda, kita berada dalam pertandingan yang berbeda dengan dunia, saudara. Kalau ukuran dunia, engkau akan kalah. Kita harus pakai ukurannya Yesus. Amin. Karena Yesus berkata, kamu bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada menang. Artinya engkau akan menang di banyak pertandingan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan kebenaran yang sedang Kau lepaskan hari ini. Kami mau melihat segala sesuatu berubah Tuhan karena Engkau menjumpai kami. Kami mau taruh pikiran dan perasaan, kami akan ada dalam posisi di dalam Engkau Kristus. Kami melihat dengan perspektif yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sehingga kami bisa mengutamakan Engkau Yesus di atas segalanya. Sehingga hidup kami bisa Engkau tuntun Tuhan. Kami selalu berada dalam Kristus, tidak di luar Kristus. Kemenangan demi kemenangan akan kami miliki. Abang-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Kau akan terus berbicara kepada setiap kami, menyempurnakan sampai semuanya kehendak-Mu terjadi. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.